Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Kris. Buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Nah, di video kali ini saya mau, ini dia, mau ngecat plat nomor baru yang putih ini ya. Jadi saya habis mutasi plat nomor sekalian balik nama ya. Nah, jadi ini dapat plat baru. Nah, ini kebetulan platnya yang sudah berwarna dasar putih. Nah, tapi yang jadi masalah itu kayak gini cetakannya ya. Enggak rata hitamnya, garis hitamnya enggak rata. Terus untuk fontnya juga kayak gini, beleberan kayak gini ya. Jadi nanti akan saya cat ulang menggunakan cat kaleng. Nah, untuk bahan dan alatnya itu, nah ini kita pakai yang ada aja ya. Jadi ini ada cat di tone premium yang white, kodenya 9102. Terus kemudian ini kebetulan saya ada sisa clear dari merek Sapporo ya. Jadi kita pakai aja yang ada biar hemat. Nah, ini clear gloss, kodenya itu C81. Nah, selanjutnya untuk fontnya ini yang warna hitam tidak saya pakai cat ya, tapi saya pakai stiker. Nah, stikernya saya beli di Bukalapak untuk harga satu fontnya itu yang besar. Nah, ini harganya Rp1.000 per font ya. Jadi total itu belakang ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 sama yang depan jadi 16.000. Nah, kebetulan untuk font bulan dan tahun, titik terus garis itu dapat gratis ya dari tokonya. Nah, jadi untuk harga stikernya ini total 16.000 ya di luar ongkir. Nah, tapi untuk ketahanan stikernya itu gimana? Nah, jadi sebelumnya saya itu udah pakai juga yang plat nomor dengan font dari stiker ini. Itu aman ya, awet meskipun kena hujan terus dicuci itu juga tetap awet, nggak ngelotok ya. Karena stikernya ini bukan stiker yang kayak kertas itu ya, kena air terus langsung ngelotok itu enggak. Jadi ini stikernya itu bahannya itu kayak plastik sih, jadi aman. Nah, untuk proses dan tahapannya itu apa aja nanti kita lihat ya. Nah, untuk tahap awal kita kelotok dulu untuk cat bawaannya ya. Jadi ini saya pakai remover di toko cat tuh harganya kurang lebih 25.000. Nah, tadi udah saya coba pakai amplas ya, tapi ternyata catnya kuat, jadi nggak bisa hilang semua untuk catnya. Jadi kita pakai remover aja. Kita tuang dulu. Ya, jangan sampai kena kulit, apalagi kena mata tuh gatel banget soalnya. Nah, ini kita kuas-kuas dulu. Kita kuas sambil kita tunggu sampai catnya itu keangkat ya. Kalau bisa pada saat proses pengelotokan cat menggunakan remover itu kita pakai sarung tangan nih, sarung tangan karet biar tidak kontak langsung dengan tangan. Karena tahulah rasanya kena remover tuh kayak gimana ya, gatel, panas, nggak enak lah. Hati-hati yang penting. Berhubung saya nggak ada sarung tangan sih, jadi ya udahlah, yang penting hati-hati. Nah, ini kalau udah kita diamkan, udah bisa sambil kita gosok ya. Ini pakai kuas aja udah mau ngelotok untuk catnya, bisa dilihat ya. Ini tuh udah warna platnya, warna plat aluminiumnya ya. Jadi untuk catnya itu udah ngelotok, bisa lihat. Ini gampang kalau pakai remover ya. Ketimbang amplas itu butuh waktu lama, terus butuh tenaga ekstra juga ya. Jadi kalau kita mau lebih cepat, lebih hemat tenaga ya pakai remover. Nah, oke. Nanti kita lihat kalau udah bersih aja ya untuk platnya. Ini setelah kita selesai proses remover ya, udah hasilnya bagus. Catnya udah nggak ada yang tersisa ya, jadi udah
siap naik ke proses pengecatan. Nah, ini untuk sebelumnya sudah saya ampas dulu ya, ampas 400 agar permukaannya lebih kasar, biar nanti catnya lebih mudah menempel. Karena nanti pada saat pengecatan saya nggak pakai epoksi ya, jadi diusahakan diampas terlebih dahulu ya, kayak gitu. Oke, nanti kita langsung lanjut ke proses pengecatannya. Nah, ini sudah siap kita cat ya untuk platnya. Nah, ini nanti kita buat 2 atau 3 lapis tipis-tipis saja. Nah, masing-masing antar lapisan itu nanti kita jeda kurang lebih 10 menit ya. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dikocok dulu untuk catnya agar tercampur rata ya. Nah, ini untuk lapisan pertama hasilnya udah cukup bagus ya. Nah, kemungkinan saya nanti akan cuma 2 lapis untuk warna putihnya. Jadi setelah 2 lapis langsung saya clear. Oke, kita lanjut ke lapis kedua ya. Nah, ini setelah tadi saya clear, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk satu plat udah saya tempelin stiker tadi buat trial ya. Jadi belum saya video. Nah, nanti yang satu lagi baru saya video ya. Nah, jadi untuk untuk hasil pengecatannya sendiri seperti ini ya. Ini 2 lapis tipis-tipis terus 1 kali clear. Sama. Nah, selanjutnya tinggal kita tempelkan stiker font untuk plat nomornya ini. Gampang, yang penting teliti ya, pelan-pelan aja. Oke, kita skip dulu bentar. Oke, kita mulai dulu dari yang G ini dulu ya. Nah, ini kita kelotok dulu. Nah, jadi ini masih ada lapisan tipisnya ya, lapisan filmnya yang bening. Kita tempelkan pelan-pelan, kita bersihkan dulu. Nah, bisa lihat ya. Nah, kebalik.
Nah, ini setelah selesai untuk proses penempelan stikernya, hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi tinggal kalau kita udah nempelin stikernya kan masih ada stiker yang beningnya ya. Nah, itu tinggal kita angkat. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Terus kalau ada bagian-bagian yang misalnya lebih terus gelembung, itu bisa kita panasin menggunakan korek ya. Jadi hasilnya rapi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe agar saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.